Kalau saya create produk mineral water 1100, 200, 2000 kategori, dia nggak akan mau karena mineral water tuh ada di sini. Nah, kalau berbeda dia akan mau. Tapi kalau mineral water dia nggak mau. Jadi nama tuh harus unik. Atau nasi goreng, tuh dia nggak mau. Itu fitur bagaimana agar nggak ada nama produknya sama. Selain misal ini juga, ya, dia juga nggak mau. Kecuali kalau sell price-nya itu lebih tinggi ketimbang cost price. Kalau cost price lebih tinggi juga nggak mau. Jadi ada dua fitur di create new product. Tapi kalau di edit, dia enggak. 10.000, oh dia udah. Oke, dia udah. Yes, dia udah. Bagus. Tapi kalau kita ganti americano water kita menjadi air mineral, sorry, water, dia mau. Problem. Americano coffee. Itu yang problem. Jadi kita harus restrict di edit juga sama seperti create. Coffee, find file, update, product form, terus create product form, terus kalau kita cek bedanya di mana? Di disable to has product name, disable price comparison. Jadi price comparison tidak ada, ini harusnya price comparison ada. Oke, disable price comparison juga udah ada. Di disable has product, oh sorry di sini. I can disable from watch. Oh ini udah ada. Disable price comparison. Oh, oke. Disable price comparison and from watch category ID. Kita samain aja nih. Jadi fitur ini belum ada nih, as product name-nya nih. Oke, kita ganti. Udah ada nih. Disable could not find has product name. Berarti ini harus ada has. Oke, has product name. The API find all product. Oke, kita ambil. Terus. Oke, kita ambil. Mana nih? Ini sini kenapa di bawah form? Karena ini kita ambil data, jika data itu
list data itu di mana namanya itu sama dengan form yang akan kita tulis di sini. As program disable price comparison. Belum di save. Nah, jadi form website ini. Jadi perubahan-perubahan nama ini akan mengubah yang akan dideteksi oleh format name. Jika dia ada nama yang ada list di sini, maka seharusnya dia nggak bisa. Mineral water itu dia nggak bisa. Oke ya, tapi dia juga nggak bisa. Oh, ini nggak bisa karena kenapa nih? Jadi nggak bisa. Jadi kita ganti lagi. Americano coffee. Nah, dia nggak bisa. Problemnya adalah kalau kita mengubah nama it's okay. Kopi 2 bisa. Tapi kalau kita mengubah price-nya jadi 30.000, ya, ini juga akan di disable karena nama ini ada. Kita pengen ini juga bisa diupdate walaupun waktu ketika kita update tidak update nama. Beda ketika kalau kita create ini nggak ada masalah. Tapi kalau update jadi ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena nama produk ini udah ada di database. Jadi problemnya kalau kita mau ganti nama yang mineral water, dia nggak akan bisa. Tapi kalau kita nggak mengubah nama tapi mau mengubah price atau kategori, dia juga nggak bisa. Karena nama ini udah ada di list database. Problem. Jadi logic di dalam create ini nggak bisa digunakan di logic update. Karena list, semua listnya termasuk di listnya si American Coffee. Jadi mungkin kita bikin ini, kita yang mau saya lakukan adalah bagaimana find all ini kita exclude produk ini, produk Americano dulu, Americano Coffee. Jadi ketika kita mau update cost price dan sell, ini tetap bisa kita update. Jadi nggak terdisable. Jadi produk biasanya tuh filtered product equal to data, kita filter karena nama produk name-nya tidak sama dengan form watch, yaitu akan kita tulis di sini gitu. Berarti yang kita ambil adalah bukan data yang ada di sini yang asalnya dari find all, tapi yang sudah difilter. Bill past. Jadi kita return itu data yang sudah kita filter dulu. Kita filter dari yang American ini. Nah, ini udah bisa. Gitu. Kita bisa update jadi 25.000. Udah bisa. Update. Nah, cuma masalahnya
ini berhasil. Tapi kalau kita ganti mineral water, saya debak pasti nggak akan bisa. Ini jadi bisa, jadi double. Kenapa? Karena parameternya adalah sesuatu yang kita ubah. Jadi ketika form watch name ini, kita cancel deh. Nah, mineral kita ganti dulu. Americano Coffee. Ini dideteksi dari form watch-nya nih, yang kita filter. Tapi kalau kita ganti mineral water, maka yang difilter adalah mineral water. Jadi mineral water juga bisa. Atau nasi goreng itu. Jadi kita nggak bisa pakai parameter ini. Untuk ini kita bisa, tapi untuk filternya itu kita nggak bisa. Makanya kita mungkin bikin nge-fetch list produk ini, tapi exclude. Jadi kita nggak bisa pakai ini nih. Itu. Gimana caranya nih? Lain ini sebenarnya di form watch, kalau kita cek di create, kita kan ngambil comparison di sini nih. Comparison ini ya, antara sell dan cost price. Ini table comparison ini, jika cost price yang ada di sini lebih besar atau sama dengan sell price yang ada di sini, kita ini harus disable. Jadi untuk mereduce atau meminimalisir kesalahan input dari user. Cuma sepertinya errornya belum. Misal kalau saya cek di mana ya, di update. Nah, ini type-nya kita lihat, cek di update, they infer dari type update product schema, dimana kita tidak meng apa namanya itu, kita omit, kita tidak menyertakan status count stock unit of measure. Kalau create iya, tapi create itu bikin refine. Kalau dicek di Zoto ada refine. Jadi untuk bikin error kalau si cost price itu sama dengan atau equal dari sell price, must be less than sell price. Jadi harus bikin path. Kalau di Zot cek di refine, refine, refine. Saya bikin refine tuh, max. Seperti contohnya, length-nya kalau itu lebih kecil atau sama dengan 25, harus bikin message. Jadi semacam kita bikin custom message antar field-field yang ada di sini. Field-field yang ada di sini. Gitu. Nah, kita mau diupdate juga seperti itu. Kita ambil contoh sini aja nih.
karena di create produk udah ada, di refine, ambil, harus di sini juga, di ini udah ada ininya apa namanya, custom error ya. Jadi makanya kenapa orang kapan pakai Zot, keren. Bagi AI juga ada fitur describe, berguna banget. Describe, describe mana ya, describe, eh, AI bisa baca ini nih. Yaudah sekarang kita balik lagi, kita bikin API baru. Nggak pakai API baru sih bisa juga. Tapi ya, misalnya kita bikin produk ID, kita filter di sini. Nah, saya mau karena buat menentukan listing di sini, jadi find all-nya itu exclude produk yang ada di sini. Jadi yang terrender kalau find all itu semua, kita bikin produk di mana yang di render semua kecuali produk yang kita klik. Kalau American Coffee berarti yang ke render ini aja. Jadi filternya di sisi server. Ini clear. Ini mau digedein dulu deh. Cari font size. 15. Gede banget. Tuh, kita bikin ini baru, API baru, export find all, accept, current product aja dulu, ntar mau diubah namanya belakangan deh. Ax handler say. Yap, lagi record. Oke, kita cek user ID. Kenapa? Oke, sebenarnya saya bikin API itu sendiri di mana ngerestrict berdasarkan ini, ya lah, set handler di sini. Kalau dicek
Ini protect semua role base kecuali semua role base yang terautentikasi. Ini kasir aja, terus ini manager, jadi ada akses level saya buat di sini. Jadi di sisi biar di sisi klien tuh nggak bisa kedetek. Jadi semacam ruang sendiri lah. Cuma karena ada kebutuhan implementasi kan begini, kita get user yang sudah terautentikasi, kalau nggak ada error itu aja. Cuma kita sekarang kita butuh ininya karena kita butuh si usernya daripada kita buat lagi. Jadi nggak, kita ambilnya ini aja tuh user, cuman kita bikin ada user sama ngikutin ini aja, user ID or user company ID, user company ID, kita error. Nah, kita butuh si company ID-nya juga. Sayang, lalu sayang. I see. Yes. Kenapa dia nggak mau if? Oh, oke. Okay. Ini hanya cuma autentifikasi user aja. Yang paling penting ininya nih. Product page very context very product collect, kita list. Cuma kalau ini semua list produk, bukan hanya produk ini tapi semua produk yang ada di company yang lain. Nah, kita mau cuman produk yang ada di company yang dimana user karena satu user nggak bisa punya banyak company, jadi hanya user dimana company-nya itu produknya di filter, dimana hanya produknya company-nya user aja yang kita list. Jadi sebelum kita collect, biar gampang kita gini dulu nih, ambil, kita filter to with index, karena kalau kita cek di schema, kita cek di produk schema database nih, ambil cari produk. Nah, produk sini kita punya indeksnya nih. Indeks ini tuh si database tuh gampang deh nanti ngelistnya berdasarkan indeks yang kita buat. Nah, saya buat by company ID. Ini konsep indeks tuh konsep database sama persis sama konsepnya
library, jadi biar nggak susah pegawai library nyari. Dia bikin indeks buku-buku berdasarkan kategori pencipta penulis buku, atau dari judulnya, atau dari kategori topiknya, topik eh, filsafat, topik tentang matematika dan lain sebagainya. With index, nah, ambil tuh by apa. Dan sekarang itu by company di mana company-nya equal ya, key equal atau less than greater. Nah, ini buat yang matematik. Tapi kalau kita karena butuh string, jadi yang sama value-nya company ID yang kita harus samain di mana. Company ID-nya adalah di user company ID. Oh, user company ID argument type undefined, ini nggak boleh undefined. Padahal kita udah bikin company ID dan throw no error di sini. Products hari ini ya. Ya, safety aja. Udah sudah typo. Tapi yang di return itu bukan semua. Ini udah return nih, return list yang hanya ada di company ini aja. Tapi kita mau di-exclude-kan. Kalau kita edit ini berarti Sampurna ML itu exclude, jadi nggak ada. Jadi bedanya find all except current product tuh maksudnya itu. Di sini kan find all dia nggak punya argumen. Kalau sini kita bikin args argumennya. Argumennya berdasarkan kita namakan product ID, type-nya adalah products ID. Siap, ID. Oke, kelamaan nih nggak nyolek-nyolek, nggak nyolek-nyolek back end, jadinya nggak pasal memori lagi. Nah, arcs-nya kita ambil. Ini arcs. Oke, udah tulis arcs-nya diambil, berarti with index company ID ya di user company. Sekarang baru kita bikin sama seperti yang ada di update-nya itu, di filternya di sini. Tapi parameternya bukan form watch name lagi, tapi parameternya adalah product ID. Fonts filter product nggak perlu await lagi, nggak perlu filter produk ini, dimana produk ini ID-nya itu tidak sama dengan argumen yang kita ambil. Arcs product ID itu products di apa yang salah, tolol tololan filter sini. Jadi produk sini kita filter di mana produk ID-nya nggak bisa sama dengan produk. Error, kita cek reportnya doesn't exist, nggak ada ID exist. Oke, ini karena dia ini bisa dicek di sini tuh ID gini, dia ngikutin skemanya NoSQL. Ini nggak bisa disebut NoSQL juga nih, karena biasanya kalau NoSQL begini, kalau anak-anak suka memakai Postgre atau MySQL biasanya gini. Ini apa namanya, gaya-gayanya si MongoDB lah. Tapi ini bukan MongoDB ya. Ini something different. Nah, ini yang kita pas. Jadi
aja. Ini yang dari return ini. Atau kalau mau read apa gampang terbaca apa. Jadi ini yang dari return udah di exclude, nanti pas yang kita yang di exclude itu produk ID-nya nanti kita ambil. Sekarang kita ambil nih ke API itu ke si ini di mana nih? Ini update from ini yang diambil. Jadi bukan find all lagi tapi keluar ya. Ding, ding, ding. Find all except current product. Jadi ini kita ambil. Itu. Hapus dulu semua. Nah, dia harus produk ID-nya yang kita isi. Produk ID-nya dari ID yang kita nih, gak ada ID. Sebenarnya udah oke, cuma ini fitur di Tanstack Query itu untuk memastikan sebelum kita passing nih argumen ini, parameter ini, kita harus meyakinkan kalau si ID-nya ini udah ada. Kalau baru bisa berjalan nih, ini API apa API-nya bisa bisa ID-nya udah dipastikan ada. Kalau ID-nya nggak ada kan bahaya. Jadi ada fitur di hanya khusus di dan stack query atau react query itu ID-nya harus ada. Tapi enable ini sifatnya tuh eh, kita cek nih sifatnya tuh boolean false auto true. Jadi nggak bisa tipe yang lain. Wow, overload, overload. Soal bacanya kan, soal bacanya harus biasa. Biasa gini kita bikin type apapun bisa jadi boolean true atau false berdasarkan ini. Cuman saya lebih senang memakai ini ya, lebih readable, sulit. Jadi ini yang kita ambil. Dan saya ganti aja gitu. Tapi ini juga belum selesai. Karena ini kan cuma list doang yang kita keluarin. Jadi kalau kita mau ngecek sini misalnya di form update form ini dulu selesai. Ini kita ambil di sini sudah selesai. Hmm, kita lihat dulu. Apa tadi namanya? Find as ini apa namanya? As Anda lupa namanya apa tadi? Find all. Find all. Find all. Find all except current.
disable nggak ada. Salahan. Ada. Once disable. TypeScript error nih kayaknya. Tuh. Jadi dia listnya semua ter-exclude. Nggak susah nih, namanya aja deh. Biar namanya aja biar gampang dibaca. Tuh. Jadi Americano Coffee nggak ada. Kalau campur mau Sampurna Emerald. Tuh, Sampurna Emeraldnya nggak ada. Jadi parameternya nggak tergantung dari si home watch nama ini lagi yang bisa berubah-ubah. Cuma ini kan list, nah baru kita bisa gunakan ini. Home watch itu sama seperti yang di create itu, ambil tuh data sum-nya ini. Nya gak nama ini sama gak sama yang di sama yang parameternya si di nama ini. Tuh, create set disable nggak ada. Ulang lagi deh. Biasanya IDE-nya lagi masalah bagaimana? LSP TypeScript-nya problem. Oh enggak, spending disable. Enggak. Oh iya, jadi karena disable karena kan ini masih list. Find all current product, harusnya dia boolean karena ini masih list. Ya, saya ngerti. Jadi nggak bisa di compare nih boolean sama tipe-tipe lain, kecuali harus di convert dulu, dan saya belum convert tuh. Tadi kenapa agak error kita ini karena ini bisa bisa berkemungkinan undefined, jadi harusnya kayak harus bikin status dulu, karena ini kayak nggak perlu, cuma butuh buat ngecek aja. Saya disable ini terus kalian bisa dibenerin. Barulah kita kembali ke find all ya, ini find all data, find all except current product, mana kita ambil find all except current product, jadi up, dan kita memastikan si ID yang akan kita jadikan yang sebagai parameternya di argumennya si find all except current product, argumen dan parameter, dan itu perbedaannya harus diyakinkan di make sure itu ada dulu. Kalau nggak ada, nggak bisa jalan nih. Kehebatannya time stack query. Nah, kita bisa ada feature lagi namanya select. Harusnya ada di fitur select. Select.
Ada nih, oh, dia nggak detect di sini. Enable atau gini kali, select. Ya karena select data ini udah ada saya kan. Kenapa dia tidak ada? Select. Hmm, select. Harusnya ada dia. Ini kayak lagi error nih. Agak lupa. Oke. Select data products ID, select data. Ini udah benar. Mana? Oh, tadi itu kali situ tadi nggak pakai sendal. Kayaknya si Oli. Nah, baru kita tanya apakah data yang dirender ini itu diambil key name itu sama dengan baru form watch nya si name. Tuh, kita return. Data is declared. Oke. Nah, ini di render. Nah, sum ini kan boolean, return kan boolean. Makanya ketika ini dipakai di sini di disable-nya nggak ada masalah lagi. Bono. Oke, sekarang kita coba Americano Coffee. Americano Coffee. Kalau kita nggak update, kita mau update cost price atau ininya aja kategori, update-nya jalan terus. Jadi nggak disable lagi seperti sebelumnya. Tes. Nah, ini dapat. Kita balikin lagi. Oke, kita cek ininya. Oke, fungsi. Sell price-nya harus lebih tinggi ketimbang cost price. Nggak ada masalah. Berarti udah oke, nggak ada masalah di testing. Sekarang kalau kita ubah yang lain. Date. Dulu. Kalau kita ngetes tuh pelan-pelan sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita mau update yang namanya sama, mineral water. Nah, langsung nggak update sesuai dengan yang kita inginkan. Di logiknya berhasil. Sampurna mild. Tuh, udah nggak berhasil. Kalau kita gini berhasil. Kayaknya udah beda nama kan. Nasi goreng tadi udah cek. Nasi goreng. Tuh, berhasil. Jadi ini prevent tuh mencegah duplikasi nama yang sama atau duplikasi nama tadinya. Nah, udah kayak gitu aja sih, paling kita rapi-rapiin aja. Product name, product ID, data sum, biar gampang dibaca karena boleh jadi di masa mendatang yang baca code bukan saya aja, orang lain. Udah, fine, disable, fine.
all uh, find all di find all except one product owner. Ini untuk kasih tahu akses levelnya apa. Wait, protected procedure. Oh, comment out menandakan aksesnya semua yang terautentikasi, user terautentikasi. Web products di equal company ya. Iya, lebih suka begini. Return filter product. Ya, cek history aman. Ya, biasanya oke di awal aja. Biasanya itu saya ngecek nih history ada apa yang diubah. Kalau diubah ini ada di update form yang ubah yang tadi nggak ada jadi ada. Terus ini update form juga yang tadi ini cost price ya. Query yap, ya diubah nih tadi nih, tambahin ya ini update product schema, update product schema commit ya, tambahin refine nya. Refine tadi, ini refine udah, tadinya ini aja kita tambah refine. In custom error, custom message bukan custom error, custom message kelar. Cek TypeScript. Nah, sebelum saya cek build, biasanya saya update dulu untuk memisahkan kalau ada error di build time, kita commit lagi. Sekarang kita commit fix prevent user to update similar product name. Product name. Prevent user to update duplicate product name. Aman.
belum di push, saya build time dulu productionnya, oke apa enggak, error apa enggak. Tes artinya oke. Nah, kalau udah biasanya saya selesai sih. Apa untuk cek build time-nya, kita cek. Nah, ini udah build time ini. Cek di edit, cek cost price-nya, sorry, ininya kita tinggiin aja 30.000, oke dia nggak ada masalah. Dia bermasalah. Oke, dia bermasalah. Berarti oke. Ininya. No, 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 no. Oke nih, oke. Kalau ini sama aja nggak bisa. Dari 25.000 sekarang kita bikin 27.000. Oke, kita ganti. Masalah. Fine. Edit dengan nama yang baru, copy 2, date. Oke, ini harusnya orang lain kalau di perusahaan cek ini, atau nanti cek sendiri. Nah sekarang kita cek yang lain-lain, mineral water. Oke, dia benar bisa si goreng tuh, dia nggak bisa update disable. Sampoerna and mild tuh dia nggak bisa. Apalagi itu doang. Nasi goreng tadi ada nasi goreng, mineral water, oh ya, americano, coffee yang tadi barusan. Oke, mas, aman. Diganti nama yang baru juga oke, aman, sesuai. Logiknya berhasil. Main chat, kita cek itu control clear. Pasti apa ya? Oke tadi PN version, apa ya version, kode PN version patch 04 043 pasti push. Ya, the merge, push ke production. Ya, clear, kita cek. Oke, branch dev, ya ini branch dev, tag update region main, region dev, ya head clear, db. Wah banyak nih, tadi absen ya, git hook, oh OZQ,
private ya, lagi jalan pending sales, kita cek ntar. Eh, ya, progress build log. Nah ini besar banget waktu perubahan kemarin tuh, perubahan tuh dari npm ke npm React dan Next.js nya diupdate. Tailwind-nya juga nih, Tailwind terbaru sekarang, perubahan banget. Shut CN-nya juga, jadi udah aman lah, upgrade udah aman ya, artinya berhasil. Yep, cek cek di sini production. Nah, tidak update production versi 043 43 043. Cozy Q 602 commit, ini rewrite dari biliar up, jadi di rewrite dari sini, tapi ini harus ganti namanya, bukan Cozy Q lagi tapi jadi Cozy Q. Ini masih ada di production tuh. Yes ya, nih teknologi nih, ini Tetri Cozy Q sama, tapi teknologinya berbeda, dia real time-nya nggak semuanya. Di rewrite dengan Cozy Q yang awalnya itu pakai Tanstack, Tanstack sorry, 3 dari Theo, itu ada 1393 commit. Nah di rewrite lagi ke sini, mana pending, gate-nya nggak real time. Oke, sale. Dan kalau mau ngecek tuh di sini bisa. Ya, itu aja.